Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 atau RIK SD Muhammadiyah Purin. Nah, di hari Senin ini selain bahasa Inggris, kita juga kan belajar tematik dengan Pak Hafiz ya. Oke, dan untuk hari ini mulai minggu ini kita coba menghafalkan surat selanjutnya. Kalau kemarin surat Al-Buruj, sekarang kita lanjut ke surat Al-Insyiqaq ya. Al-Insyiqaq. Kita hari ini akan dua ayat ya. Dua ayat pertama surat Al-Insyiqaq ya. Yuk semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya, itu tadi ya. Surat Al-Insyiqaq ayat 1 dan 2. Idzas sama'u syaqqat, idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya, ayat 1 dan 2. Besok kita lanjutkan. Ya, kita mulai belajar menghafal surat Al-Insyiqaq ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya tematik. Kita sudah sampai di halaman 74 ya. Yuk, tema 7 halaman 74. Wah, masih banyak sekali ini. Halaman 74 kita masih belajar tentang teknologi sandang pakaian ya. Kalau kemarin di subtema 1 makanan, sekarang adalah pakaian. Nah, di sini ternyata ada bacaan. Yuk kita lihat, kita baca bersama-sama. Dan seperti biasa, Abi sudah perlihatkan paragrafnya. Kalian sudah harus bisa menghitung paragraf 1, 2, 3, 4, 5-nya dibaliknya. Dan juga sudah bisa menemukan kalimat inti atau informasi inti, yaitu adalah di awal paragraf. Ini sudah tak garis bawahi sampai titik. Garis bawahi sampai titik ya, garis bawahi sampai titik. Itu adalah kalimat inti yang menjadi informasi dari paragraf tersebut. Yuk kita baca. Paragraf 1. Indonesia. Judulnya dulu. Jangan lupa dibaca judulnya. Nah, mengolah bahan dasar pakaian. Paragraf 1. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon ya. Ada bahan yang alami, ada ya bahan yang kimia ya, buatan pabrik itu nilon. Dari serat nilon. Nah, kalau yang alami ini. Paragraf 2 sekarang. Paragraf 2. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Itu zaman dulu sekali ya. Zaman kerajaan, zaman dinosaurus itu. Udah lama sekali orang pakai kulit hewan, pakai kayu ditutuk-tutuk, itu sudah lama sekali. Sekarang sudah tidak ada ya. Baju, kaos sudah banyak dijual, produksinya sudah bagus-bagus. Sekarang ya sudah tidak tradisional lagi. Paragraf 3. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih ya. Jadi urutannya gitu. Dari pertama adalah serat. Serat dulu. Serat itu bagian terkecil dari ini. Kalau kalian lihat bajumu itu ada kayak bulu-bulu halus kecil, lah itu adalah seratnya. Itu bagian yang paling kecil. Serat disambung-sambung jadi benang. Benang ditumpuk-tumpuk itu jadi kain. Nah, baru dijahit jadi baju. Paragraf keempat. Paragraf keempat. Ini ada gambarnya dulu, kita lihat gambarnya ya. Ini adalah cara pengolahannya. Yang pertama adalah ini bahan dasarnya, ini kayu ya, serat kayu. Kalau ini adalah apa ini? Bulu domba. Kapas, ini kapas. Ini kapas ya, bahan dasarnya ini serat kayu, ini kapas.
Kemudian memintal itu mengubah serat-serat ini menjadi benang. Itu adalah memintal. Nah ini kalau tradisional dipintal kayak gini, alatnya itu kayak sepeda digenjot. Nah itu nanti muter ininya, dipilih kecil-kecil, nah nanti jadi benang. Nah kalau ini pakai alat modern pabrik ya, otomatis tinggal dipencet tok, tit ngeng kerja sendiri, nanti menghasilkan benang. Nah, benang ini kemudian ditenun menjadi kain. Nah, kalau yang tradisional ini, ya kalian lihat di YouTube, alat tenun tradisional itu bagus sekali pakainya. Cedok, serut, tok, cedok. Alatnya bagus sekali itu. Kalian lihat, alat tenun tradisional kalian cari di YouTube. Nah, kalau ini modern ya pakai mesin. Modern dia pabrik besar ya, pabrik tekstil namanya, pabrik kain itu namanya pabrik tekstil. Kalau dulu ada Tekmako ya di situ, tanya orang tuamu Tekmako itu pabrik apa ya, dulu ada di Kaliwung di sana ya, besar sekali. Yo, paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern ya. Bisa dijahit tangan seperti ini. Ini pakai mesin jahit ya, Singer, butterfly. Ya, kalau ini sudah modern pakai listrik ya. Kayak dinamo, pakai dinamo. Zzz, langsung selesai. Kalau ini digenjot kayak sepeda ya. Itu di rumah Pak Hafiz itu punya ibu itu butterfly ya, ada yang merek Singer. Nah ini udah lama sekali ya. Terus terakhir paragraf kelima, dibalik, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ya alhamdulillah kita hidup di zaman modern, nggak perlu nutuk-nutuk kayu untuk pakai baju, tinggal beli ya. Baju berapa sekarang baju ya? 50.000, 100.000 sudah bisa punya kaos yang bagus, punya baju yang bagus ya sekarang. Sudah gampang semuanya sekarang. Nah selanjutnya, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Tadi sudah Pak Hafiz kasih tahu ada 5 paragraf. Ya, paragrafnya sudah tahu ya, bisa ngitung paragraf. Yang paragraf 1 yang mana ya? Nah, isi ceritanya bisa kalian tulis di kalimat pertamanya ini. Ini contohnya paragraf kelima. Ini ada garis bawah ini kalimat pertama. Kalian tulis di sini berarti paragraf 5. Sini ya, kecil-kecil tulisannya ya, jangan besar-besar nanti nggak muat, kecil-kecil di sini. Paragraf 1, kalian lihat paragraf 1. Sudah Pak Hafiz garis bawahi kalimat pertamanya sampai titik. Kalimat pertama sampai titik. Paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, bisa kalian tulis. Udah bisa ya kemarin ya, dari kemarin ini terus. Silakan kalian tulis. Selanjutnya halaman 78 kalian bisa lihat ini ada salah satu gambaran proses pembuatan pakaian dari bunga kapas. Artinya ini bahan dasar bunga kapas, kemudian dipintal kapasnya ya, digulung ini pakai sepeda, ini digenjot nanti muter. Nah setelah ini digenjot ngumpul itu jadi benang kemudian ditenun. Ini alat tenun tradisional ini kayak gini ya. Apa cara pakainya bagus ini, kalian nonton di YouTube ya. Alat pintal tradisional ini kayak gini. Nah, benang dipintal jadi kain kemudian diukur-ukur, digaris-garis. Nanti kemudian membuat pola baju, pola itu garis-garisnya. Kemudian baru dipotong, dijahit, dijadikan baju. Baju sudah jadi, bisa langsung dipakai atau dijual, itu urutannya. Nah, dalam proses ini ternyata kita melihat banyak sekali pekerjaan. Artinya ini semua tidak dilakukan oleh satu orang. Pak Tani nandur kapas, kemudian Pak Taninya nanti memintal kapasnya,
dijadikan kain. Tidak, setiap pekerjaan orangnya beda-beda. Nah, kita tulis di sini yo, pekerjaan yang ada sesuai dengan itu. Nomor 1. Contohnya adalah petani kapas. Petani kapas, tugas yang dilakukan adalah menanam kapas, nanam dan panen berarti ya. Petani kapas nomor 1. Nomor 2. Pemintal kapas ya. Pemintal kapas. Ingat tadi kapas jadi apa dulu? Sebelum jadi kain, jadi benang dulu. Seratnya diubah jadi benang. Nah, pemintal kapas ini tugasnya apa? Kalian tulis. Nomor 3, enggak tahu ini siapa, ini pekerjaannya apa ini. Tapi tugasnya dia adalah menenun benang menjadi kain. Menenun benang menjadi kain. Berarti siapa ini? Ya, kalian tulis di sini. Nomor 4, penjual kain. Ternyata penjual kain itu juga pekerjaan. Nah, dia pekerjaannya penjual kain, tugasnya dilakukan berarti menjual kain. Kalian tulis di sini. Nomor 5, menjahit kain menjadi baju. Siapa itu? Tugasnya siapa itu? Menjahit kain menjadi baju. Tukang. Kalian tulis di sini. Dan terakhir nomor 6, menjual pakaian. Berarti tugasnya siapa ini menjual pakaian? Tugasnya kalian tulis sendiri. Ya. Kemudian yang bawah ini bebas. Kalau ini yang bawah tak kosongi supaya kalian bebas ya. Silakan tulis pekerjaan yang ada di sekitar kalian dulu. Keluargamu, ayah, ibu, pak de, bude, mbah ya. Kalian tulis di sini. Pekerjaannya apa, tugasnya apa, ya, yang kalian tahu aja, yang dekat dengan sehari-hari. Keluarga ya, keluargamu dulu. Ayah, ibu, pak de, bude, mbah, bule, om. Nah, kalian tulis di sini pekerjaannya apa, tugasnya apa. Ya. Oke, selanjutnya ini enggak lanjut. Kita langsung ke pembelajaran 3. Yuk, ke pembelajaran 3. Sama seperti tadi ada bacaan lagi. Ada bacaan lagi. Yuk, kita lihat di halaman 85. Di halaman 85 ada bacaannya, judulnya Kain Adat Indonesia. Kain adat. Berarti kain yang tradisional ya, yang dibuat pakai itu tadi alat pintar. Bagus sekali itu ya. Ini kita lihat ini, kain adat Indonesia. Nah, sudah Pak Wis tandai lagi paragrafnya dan ini lagi kalimat pertamanya. Yo, paragraf pertama. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah Indonesia memiliki budayanya sendiri-sendiri ya. Jawa, Sumatera beda budayanya, Kalimantan beda, Papua beda lagi. Tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Paragraf 2. Salah satu kekayaan budaya adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki kain batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Nah, jadi banyak sekali ya. Nanti selanjutnya ada kolom yang perlu kita isi, daftar ini kain adat yang ada di Indonesia. Paragraf 3. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan ya. Tok 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 tok. Papi suka itu nontonnya. Kain alat tenun tradisional. Kalian lihat di YouTube. Bagus itu. Paragraf 4. Paragraf keempat. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, ini gambarnya beberapa kain adat yang di Indonesia banyak sekali. Batik, paling banyak batik ya.
Yang kita kenal paling terkenal batik dari Jawa. Terakhir, paragraf kelima. Kain adat yang paling terkenal adalah batik, loh toh. Nah, ini. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Udah kelewat ya. 2 Oktober nanti, Oktober masih lama. Kalian kelas 4 nanti, Oktober depan. Ingat-ingat 2 Oktober Hari Batik Nasional. Kalian sudah kelas 4 itu, sudah naik semuanya. Yo. Nah, ini selanjutnya yang perlu kalian tulis. Silahkan kalian tulis, di pause boleh, kalian tulis dulu. Ini adalah nama batik sekaligus daerah asalnya. Nomor 1 adalah batik, itu berasal dari Jawa. Di Indonesia semua ada, tapi yang paling terkenal batik dari daerah asalnya dari Jawa. Setiap daerah punya batik sendiri-sendiri, punya motif sendiri, punya khas sendiri ya. Nah, kemudian nomor 2 kain tenun. Itu dari kain tenun dari Toraja dan Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara Barat maupun Timur ada semuanya. Ketambahan Toraja ya, lengkap. Tenun. Terus nomor 3 adalah kain songket. Kain songket itu berasal dari Sumatera ya, Sumatera yang agak atas. Ya, Melayu yang dekat dengan Malaysia, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, itu adalah kain songket. Kemudian nomor 4 adalah kain ulos. Ini juga spesial sekali ini kain ulos, ini sudah mulai langka sekarang. Kain ulos itu Batak ya, Sumatera Utara dekat Danau Toba itu ya, yang gini-gini. Yang kelas berapa itu ya, tariannya kelas berapa itu ya, Batak. Kainnya adalah kain ulos. Terus terakhir adalah kain tapis, itu dari Lampung, Sumatera yang paling selatan, paling bawah, itu kain tapis. Silakan kalian tulis. Nah, kalau sudah seperti tadi lagi, paragraf 1, 2 sampai 5, kalian tulis kalimat pertamanya. Nah, ini sudah Pak Hafiz tandai, sudah tak garis bawahi. Kalimat pertama sampai titik, kalimat pertama sampai titik. Silakan paragraf 1 sampai 5 kalian tulis di sini ya, nulis terus ini. 1 sampai 5. Kecil-kecil ya supaya muat ya. Jangan besar-besar. Biar muat. Dan yang terakhir adalah Pak Hafiz minta kalian mengisi yang ini, halaman 90. Kalian isi sesuai dengan catatan hari Jumat kemarin. Nah, ayo yang sudah nyatet, ada berapa ya kemarin, banyak yang sudah mengirimkan ke Pak Hafiz, dapat bintang. Langsung kita kasih bintang. Yang belum masih tak tunggu wes ya. Pak, belum sempat Pak nulis sekarang, tak tunggu. Kirim sekarang masih dapat bintang wes ya. Lah, itu kemarin ada banyak sekali, 8 atau 9 ya. 9 bangun datar, kalian milih 5, tulis namanya dan juga banyak simetri lipatnya. Ya, ini kalian ambil dari catatan hari Jumat kemarin. Yang belum nyatat silakan dicatat, di grup masih ada. Ya, tinggal nulis tok. Ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian tulis untuk hari ini. Nulis semuanya ya. Ya banyak nulisnya. Silakan kalian kerjakan. Nggak usah kesusu, santai. Yang tulisannya rapi, terbaca. Nah, yang ini nanti bisa kalian ambil sekali lagi dari catatan di hari Jumat. Jumat mencatat kemarin sudah ada bangun datar dan jumlah banyak simetri lipatnya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Sekali lagi banyak yang harus kalian tulis. Selamat mengerjakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.